Demer dorong Pansus TRAP DPRD Bali prioritaskan penindakan pelanggaran berdampak luas dan rusak kawasan hulu. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dalam penindakan pelanggaran tata ruang dan perizinan di Bali. Ia meminta Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan, Pansus TRAP, DPRD Provinsi Bali bekerja secara sistematis dan strategis dengan fokus pada pelanggaran yang berdampak luas terhadap masyarakat dan merusak lingkungan terutama di kawasan hulu Bali seperti kawasan hutan. Demer secara khusus menyoroti pelanggaran di kawasan pegunungan, hutan, serta daerah tangkapan air, catchment area, yang dinilainya memberi dampak jangka panjang dan masif bagi kehidupan masyarakat Bali. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dapil Bali itu, pembentukan Pansus TRAP sudah berada di jalur yang tepat karena sejalan dengan filosofi hidup masyarakat Bali, Trihita Karana. Namun, ia mengingatkan bahwa keterbatasan waktu dan tenaga Pansus TRAP menuntut adanya prioritas yang jelas dalam penindakan. Pansus TRAP ini tentunya kalau boleh dibilang sangat bagus karena ini akan menuju Bali yang kita cita-citakan bersama sesuai dengan kaidah yang kita miliki di Bali, yaitu Trihita Karana, sustainable daripada Bali, di mana juga itu adalah kalau boleh dibilang kehebatan dari Bali untuk pariwisata. Itu maka Pansus TRAP ini yang begitu banyak sekali pelanggaran yang ada semenjak undang-undang otonomi daerah, di mana undang-undang otonomi daerah tersebut memberikan keleluasaan kepada kabupaten kota untuk meningkatkan PAD-nya. Aturan-aturan yang sudah ada yang sebelumnya, baik itu tentang sempadan pantai maupun pelanggaran-pelanggaran tentang hutan, tentang keberadaan sumber-sumber air, ini menjadi terabaikan akibat daripada untuk mengejar PAD. Padahal PAD sendiri itu adalah untuk kepentingan Trihita Karana tadi, gitu. Ini kan terbolak-balik jadinya. Nah, saya harap karena terlalu banyaknya sekarang pelanggaran, sekarang bekerja secara sistematis dan strategis. Sistematis dan strategis itu apa? Artinya, mana yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar dan jangka panjang. Ya. Kalau saya melihat, mohon maaf, kalau di pantai rasanya tidak terlalu banyak merugikan. Yang banyak itu justru yang di pegunungan-pegunungan, pelanggaran-pelanggaran tata hutan, ya, pelanggaran-pelanggaran di sumber-sumber catchment area atau penyerap air. Nah ini karena apa yang dirugikan siapa? Petani dirugikan, masyarakat dirugikan, air tanah menurun terutama di daerah-daerah dataran rendah ini. Orang yang sudah ngebor akhirnya harus menambah lagi bor tanahnya. Nah ini kalau yang di pantai-pantai saya lihat, ya mohon maaf ya, kalau yang walaupun kelihatannya mewah segala kayak Ayana gitu loh ya, dia di pantai kok gitu loh. Ya yang dirugikan nggak terlalu banyak, dia bukan area untuk adat dan sebagainya, itu belakangan aja lah, kita urus tapi belakangan gitu loh. Karena kan kalau kan dia punya kebatasan batasan waktu, kebatasan tenaga di Pansus TRAP. Maka dari itu harus yang strategis yang merugikan orang banyak dulu gitu. Baru kemudian nanti kalau sudah terselesaikan ini, baru kemudian daerah-daerah yang pesisir. Dan juga tidak membuat masyarakat kelas bawah juga berdampak gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan ke depannya. Saya harap begitu karena saya yakin ini
nggak akan terselesaikan semua seluruhnya dalam 10 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu ambil yang benar-benar strategis merugikan masyarakat Bali yang lebih banyak, yang lebih masif gitu. Itu harapan saya ke pansus Teramin. Bukan saya berarti saya contohin Ayana, saya melindungi yang ini enggak. Saya hanya melihat bahwa dampak secara merugikan masyarakat banyak itu enggak gitu lah ya. Kalau saya ngomong yang gitu-gitu itu mungkin dia ada pajak masuk malah gitu lah ya, merugikan masyarakatnya nggak ada gitu, terus pajaknya masuk ke ini harus dipilah-pilah antara yang merugikan. Kan tujuannya adalah untuk memperbaiki lingkungan katanya, terus kemudian memperbaiki bagaimana ketuhanan, yaitu akses ke pantai itu tidak boleh tidak ada ya. Yang ketiga yaitu tentang bagaimana kita meladeni masyarakat yang mungkin kalau itu ada pelanggaran sedikit tentang itu masyarakat kecil. Nah, itu mungkin bisa ditolerir lah gitu loh. Tolerirnya bertahap juga ya. Kemarin ada bicara juga sawah dilindungi ya. Itu juga harus dipikirkan oleh pansus TRAP ini untuk merekomendasikan subsidi silang. Subsidi silang yang saya maksud, dia itu kalau boleh dibilang ikut melayani pariwisata ya. Sawah itu ikut melayani pariwisata gitu kan, karena dengan adanya sawah itu ada pemandangan yang lebih bagus ya. Berbagilah itu antara pajak hotel dan restoran ke petani itu ya. Kalau tidak ya gimana, kita mau apa kalau itu harus diperhatikan? Terus kita mau menindak, entah itu namanya ya penindasan, namanya bukan penindak, namanya penindasan terhadap masyarakat kelas bawah gitu. Nah, itu secara langsung. Yang secara tidak langsung itu tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau seumpamanya kayak di daerah-daerah Bedugul, saya dengar kemarin ada pelanggaran ya, itu tidak boleh ada toleransi, itulah. Ya, terus saya melihat juga ada aturan tentang pemanfaatan hutan untuk pariwisata. Diberikanlah hak-hak, biasanya itu ada yang diberikan 20 hektar, ada yang diberikan 50 hektar, di mana hanya boleh, di dalam aturan itu hanya boleh dipergunakan 10% daripada yang diberikan, dengan maksud apa? Untuk menjaga yang 90%. Dan yang 10% itu bangunannya tidak boleh masif, bangunannya harus ikut alami dari kayu gitu loh, beton ya, tidak beton yang masif gitu lah. Nah, itu ininya, itu sebenarnya batasan-batasannya. Kalau sekarang itu dilanggar, enak betul dapat surat dengan bayar sangat murah, kemudian 10%-nya dia manfaatin, terus kemudian yang 90% tidak dijaga gitu. Bahkan dia harusnya di situ menjaga yang hutannya itu, menambah pohonnya yang 90%-nya, terus satwanya ya, ada satwa-satwa yang harus dia, bahkan dia cari satwa-satwa, pengembang biakan satwa-satwa yang bisa melestarikan hutan itu sendiri sebagai ekosistem secara baik. Nah, itu harapan saya, semoga semua pemangku kebijakan dan juga pansus TRAP menjadikan diskusi untuk mencari mana sih di Bali ini yang strategis. Yang saya maksud strategis adalah merugikan rakyat banyak, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung tadi tentang sawah itu yang diberikan kompensasi, yang tidak langsung yaitu daerah-daerah yang merupakan penyerap air atau catchment area. Nah, ini kan tidak langsung merugikan petani-petani yang di bawahnya, yang mempergunakan lahan di daerah dataran rendahnya. Itu dari saya, mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa melestarikan Bali dari
melalui Trihita karena pariwisata berjalan dengan baik akibat daripada kita melakukan kerja-kerja Trihita karena warisan dari leluhur kita. Bali 1 mengabarkan,